Halo Cusaman, kembali lagi di podcast School of Life bersama Tius. Ya, kamu nggak salah dengar, podcast kali ini kedengaran beda banget dari podcast-podcast sebelumnya. Karena, you know what? I got a new microphone. Yay! Ya, aku seneng banget aku dapat micro baru dan suaranya bagus. I like it so much. Perlu diedit sih. Kalian ini denger yang udah diedit. But whatever. Oke, kali ini aku mau bahas tentang bagaimana menghadapi cibiran orang tentang kita, tentang hidup kita, tentang pekerjaan kita, tentang family kita, istri kita, anak kita, apapun itu. Well, bagaimana sih menghadapi cibiran? Kalian pernah nggak sih waktu kalian melakukan sesuatu, atau mungkin kalian cerita sama teman kalian, kolega, family, terus tiba-tiba ada suara feedback dari mereka, itu yang kesannya mencibir, menjatuhkan kita, meragukan kita. Pernah nggak sih kayak gitu? Itu mungkin bisa dikategorikan cibiran yang mau menjatuhkan kita. Well, aku pernah ngalami itu, dan aku yakin kalian juga pernah ngalami. Atau mungkin kamu pernah mencibir orang juga. Aku pun juga pernah, to be honest. Tapi mari kita sekarang belajar sama-sama bagaimana menghadapi cibiran. So, let us be clear. Mencibir, it's wrong. It's hurting. Jadi, don't do it again. And I don't want to do it again anymore. Oke, kalau misalnya ada yang bilang sama kamu, kok kamu bodoh sih? Gitu. Atau mungkin kamu lagi melakukan satu usaha, mereka bilang, ngapain sih kayak gitu? Itu kan nggak penting. Kayak gitu-gitu loh. Itu kan kata-kata yang menjatuhkan, tidak membangun sama sekali. Gimana kita deal with it? Yang pertama, keep in mind, you are not what they said. Kamu tuh bukan seperti apa yang mereka bilang. You are way more than this. Mereka tuh nggak tahu tentang kamu. Mungkin mereka lihat kamu. Mereka menilai dari apa yang bisa mereka lihat dari kamu. Mereka dengar tentang kamu. Tapi mereka nggak tahu apa yang di hati kamu, bro. Dan mereka tuh nggak tanggung jawab loh atas hidup kamu. Jadi kalau misalnya mereka mencibir kamu, kamu tahu ini nggak membangun. Mungkin kamu bisa coba bilang, no, that's not. Kita bisa belajar memfilter kata-kata orang lain yang disampaikan untuk kita. Jadi, ada dua hal yang bisa diperhatikan tentang memfilter kata-kata orang lain. Yang pertama, kita harus lihat siapa mereka. Mungkin kesannya kayak judging banget ya. Kita lihat siapa mereka gitu. But it's important. Siapa mereka dalam hidup kita? Apakah mereka orang penting dalam hidup kita? Apakah mereka mungkin orang yang nggak penting dalam hidup kita? Jadi lihat siapa yang ngomong. Paling gampang gini. Seorang Agnes Monica. Kalau dia ngomong tentang vokal, tentang nyanyi. Kita dengerin nggak? Dengerin lah. Dia pro. Dia ngerti teknik-teknik nyanyi. Dia mudah membuktikan gitu. Dia udah ada buahnya gitu. Ya jelas kita bisa dengerin. Bisa dipercaya. Tapi kalau seorang pengacara, dia nggak bakat nyanyi, terus dia ngomong tentang gimana cara kita nyanyi. Itu kan nggak masuk gitu loh. Buat apa kita dengerin? Ngerti nggak sih? Jadi kita harus lihat siapa mereka. Siapa mereka dalam hidup kita, penting atau enggak, dan apa sih prestasi mereka. Jadi kalau kamu mau tahu pohon, itu lihat dari buahnya. Kalau pohon itu ngeluarin buah mangga, ya dia pohon mangga. Kalau pohon itu ngeluarin buah durian, dia buah durian. Jadi kita harus lihat. Kesannya judge orang lain, tapi it's important. Tapi sebenarnya kita nggak ngejudge sih. Karena kita nggak bilang, kamu itu gitu, kamu itu enggak. Itu cuma buat kita memfilter kata-kata mereka buat hidup kita. Yang kedua, belajar untuk memisahkan hal yang membangun hidup kita sama hal yang menjatuhkan hidup kita. Jadi kalau ada orang bilang tentang kita harus lihat nih, ini bangun nggak sih? Contoh bilang, bro, kamu bodoh. Berarti kan, membangun nggak? For me, it's absolutely not.
dia nggak bangun. Kalau kamu tahu itu tidak membangun, deny it, buang itu, bilang. Kalau kamu nggak bisa bilang sama dia, cumindes, atau at least kamu bilang sama dirimu sendiri, no, I'm not. Kamu bilang, bro kamu bodoh. Enggak, kamu nggak bodoh. Mungkin mereka bercanda. Mungkin mereka kesana cuma ngomong gitu doang. Gitu doang marah. Enggak, kamu juga nggak perlu marah kalau bilang gitu. Cuma bilang, no, I'm not. Gitu. Jadi kamu deny, kamu nggak harus masukin ke hati. Kalau kata-kata itu membangun, wah, awesome bro. Kamu bisa kayak gini, hebat, aku salut. Hargai orang kayak gitu. Hargai kata-kata kayak gitu. Bilang, thank you, I appreciate it. Karena kata-kata itu membangun loh. Ngerti gak sih? Masalahnya kayak gini. Kalau saat kamu menerima kata-kata negatif, kamu gak deny itu, dan itu masuk ke hati. At the moment, pada saat itu mungkin kamu merasa nothing happens gitu. Karena kamu masih punya motivasi, kamu mungkin lagi bahagia. Tapi kalau kamu gak deny itu keluar pada saat kamu lemah, saat kamu merasa sendiri, saat kamu gak ada kekuatan lagi, gak ada motivasi, merasa sedih mungkin, merasa kecewa mungkin. Kata-kata itu muncul lagi, dan itu merongrong hati dan hidup kita. Dan itu tidak membangun sama sekali. Itu malah membuat kita lebih down. Maka dari itu penting untuk memfilter kata-kata orang lain buat kita. Dan aku punya saran, lingkupi sekelilingmu dengan orang-orang yang membangun kamu. Kamu cari pergaulan yang positif buat kamu. Karena setiap kata-kata yang membangun itu nggak cuma menyenangkan hati, tapi juga memberikan kita semangat. Membuat kita juga berpikir positif. Meskipun positive thinking itu nggak selalu positif. Oke? Ada saatnya juga kita harus tahu dan menerima kenyataan bahwa sesuatu itu negatif dalam hidup kita. Cuman seenggaknya kita bisa belajar dari mereka, belajar to be positive, belajar untuk menghargai orang lain juga. Karena kalau kita bilang, oh thank you ya, oh appreciate it, itu kan kita belajar menghargai gitu. Demikian pengalaman itu yang sudah kita dibiasakan dalam lingkungan positif, kita pun juga bisa ngomong sama orang lain yang lagi down. Bro, it's okay, it's fine, gitu. Terus, hal yang penting lagi itu adalah mengetahui apa yang kamu lakukan. Maksudnya kayak gini, saat kamu mendapatkan cibiran, kamu lagi usaha, anggap aja jualan pulsa. By the way, aku dulu jualan pulsa waktu SMA. Terus tiba-tiba ada orang bilang, bro, kamu ngapain jualan pulsa kayak gitu? Itu kan gak ada untungnya, cuma nyape-nyapein doang. Oke, dengerin kata-kata itu. Menurut kalian, itu membangun atau merobohkan? Lepas dari benar apa salah, tapi menurutku itu merobohkan sih. Karena saat kamu baru mulai, saat kamu pengen belajar untuk kerja, dapat kata-kata seperti itu, ngeselin sih. Kayak, oke. Kalau kamu nggak hati-hati, kalau kamu nggak filter, kamu bisa jatuh, kamu bisa down, dan ya udah whatever lah, aku nggak usah gini, buat kamu menyerah gitu. Itu salah satu contoh yang simple. Keep doing what you are doing. Jadi jangan takut untuk tetap melakukan yang kamu lakukan meskipun atau saat orang mencibir kamu. Don't be afraid. Berani lakuin. Karena kamu yang tahu kenapa kamu melakukan itu. Kamu yang tahu motivasi apa yang membuat kamu melakukan itu. Of course, aku nggak bilang kalau itu melanggar undang-undang, jualan narkoba, atau yang lain, apapun itu. Nggak, aku bilang sesuatu yang kamu mau, mungkin nggak harus wajar. Oke, contoh. Saat semua orang bilang informatik itu jurusan yang paling dicari nanti. Kalau kamu masuk informatik, kamu pasti dapat kerja. Atau insinyur. Kalau ini masalah kuliah loh ya, yang gue bilang sekarang. Jadi insinyur, nanti kamu bisa kerja. Kamu jadi enak hidupnya. Atau jadi pegawai. Atau kamu jadi businessman. Lihat, Robert T. Kiyosaki. Jadi investor, nyewain rumah, apapun itu. Yang orang lain katakan, yang orang anggap normal. Kalau kamu nggak suka, kamu punya pandangan sendiri tentang hidup kamu. Do it.
Selama kamu tahu, kamu pastikan kamu nggak nyesel untuk melakukan itu. Just do it. It's okay. Kamu bilang, aku mau jadi pelukis. Well, pelukis gimana bisa hidup? Kalau orang bilang, kamu mau jadi apa pelukis? Dapat uang berapa? Orang lain bilang gitu. It's okay. It's your passion, bro. Kalau kamu tahu itu yang kamu mau, kamu punya motivasi. That's what I really want. Just do it. Perjuangkan itu. Gak apa-apa kok. Gak harus sama kayak orang lain. Karena saat orang mencibir, saat orang lain menertawakan kamu, mereka tuh gak belajar apa-apa. Sebaliknya, saat kamu tetap melakukan hal yang kamu mau, yang kamu passion about it, kamu akan belajar dari setiap kesalahan-kesalahan kamu. Kamu akan belajar to be better every time. Better, better, and better. Fokus sama apa yang menjadi tujuan hidupmu. Pastikan cibiran itu nggak membuat kamu down. You will fly over it. Ingetin dirimu selalu, kenapa sih kamu melakukan itu? Jangan lupain. Kalau perlu diulang tiap hari. Aku mau jadi pelukis hebat. Aku jadi pelukis. That's what I really want. Karena orang yang fokus, atau kalau kita melakukan hal dengan fokus, itu kalau ibaratnya kayak orang lagi megang kapak dan dia mau potong kayu. Pada awalnya susah, aku pernah nyoba. Kayak gampang ya kalau di TV. Jeglek, patah, jeglek, patah. Jujur itu susah sih. Ngarahin aja loh bisa pas. Itu nggak gampang. Jadi kamu harus angkat kapakmu, kamu fokus ngepasin. Di sini aku mau potong. Kamu hantam, mungkin nggak langsung gitu, karena kamu masih pemula. Atau mungkin bahkan meleset. Angkat lagi, kamu pasin lagi, boom, boom, boom. Setiap kapak yang kamu arahkan, itu kamu menang satu pengalaman. Kalau pengalaman sudah punktenya kayak di game. Setiap kali kamu potong, kamu arahkan, kamu naik satu naik satu plus satu experience point. Sampai kamu berhasil melakukan itu, keep doing it. Tapi kamu juga harus merhatiin yang kamu lakukan sesuai nggak dengan apa yang kamu bisa selama ini. Karena aku yakin kalau kamu punya tujuan hidup, kamu dibekali dengan itu. Jadi, you will have passion about it. Kalau kamu masih belum ketemu tujuan hidupmu, mungkin kamu bisa dengerin podcastku yang sebelum ini, atau beberapa episode sebelum ini tentang tujuan hidup. Aku jelasin singkat banget, simple, sesuai apa yang aku tahu doang. Mungkin bisa jadi referensi gitu. Oke, itu tadi tentang gimana menghadapi cibiran. Thank you for listening sampai sekarang. Dan kalau kamu ada pertanyaan, just shoot me email di cius@anv-blog.com. Kamu bisa tulis email, kirim pertanyaan apapun itu, aku seneng banget buat jawab. Dan kalau kalian mau cerita juga pengalaman kalian bisa share ke aku lewat email. Nanti aku sprout it di podcast ini, biar yang lain juga belajar dari pengalaman kamu. Dan kalau kamu suka sama podcast ini, kamu bisa sebarin ke teman-teman, ceritain. Mungkin ini juga jadi berkat buat mereka. We don't know, siapapun itu. Dan I appreciate so much. Oke, kita akan kembali di podcast minggu depan. Dan never forget, you are very blessed. Bye-bye.